Jadi safari politik Jokowi dan manuver Gibran bagian dari konsolidasi politik 2029 bukan menurut Anda? Itu bagian yang tidak bisa kita bantah. Itu bagian ya, karena tadi dari pernyataan teman-teman relawan juga sudah menyatakan itu kan. Oke, Jadi sudah jelas. untuk PSI supaya bisa booming ya Mas ya, supaya apa? Karena kan mereka belum menembus parliamentary threshold hari ini kan. Dan itu upaya yang memang politik itu kan by design, saya bilang harus terstruktur dibangun. Manuvernya harus dibangun, safarinya juga harus dibangun. Dan kita menyambut baik ya siapapun yang akan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden ke depan. Bila perlu yang ada di ruangan ini nanti mereka berenam nih barangkali salah satunya tahu kan. Artinya semua anak bangsa harus diberi kesempatan yang sama. Jangan tadi dinyatakan oleh Bang Iwan ya. Katanya Pak Jokowi itu membangun imajinasi kita dari bukan siapa-siapa bisa jadi presiden. Meskipun di ujung jabatannya dibangun juga imajinasi yang lain. Untuk jadi wakil presiden harus dari anak presiden misalnya. Jadi hal ini tidak boleh terjadi karena semua anak bangsa itu punya kesempatan yang sama. Hari ini dengan presidensial threshold yang sudah tidak lagi ditentukan, kita berharap semuanya bisa sudah ditangkap poinnya. Sekarang saya ke Mas Salim, pertanyaannya sama. Jadi ini merupakan konstelasi politik 2029 yang dilakukan oleh Gibran dan juga Jokowi. Siapapun yang nanti akan berkontestasi, baik itu Pak Prabowo, Mas Gibran, ataupun misalnya nanti ada Mas Ahaye, terus kemudian ada KDM misalnya, ada Anies Baswedan, Mbak Puan dan sebagainya. Silakan mempersiapkan diri, itu hak untuk setiap partai menyiapkan calonnya gitu. Tapi bagi saya sebagai Waketum RPGM ataupun founder Mari Kita Bahas, saya kira hari-hari ini kita masih ingin menjawab semua persoalan yang ada, yang hadir dan terus disuarakan oleh masyarakat, oleh teman-teman mahasiswa, bahkan oleh netizen di luar sana. Dan saya kira hari ini Pak Prabowo masih terus menuntaskan semua janji-janji politiknya. MBG harus terus diperbaiki, dikembangkan, bahkan terus berkelanjutan. Terus kemudian ada KDMP, bagaimana kita membangun desa-desa di Indonesia dengan ekonomi kerakyatan. Terus kemudian ada juga KNMP atau Kampung Nelayan Merah Putih, di mana Pak Presiden itu ingin membangun dari pesisir agar anak-anak pesisir, masyarakat pesisir itu juga mempunyai ekonomi yang sama. Terus juga kita juga pariwisata juga mendukung dan terus devisa kita. Terus juga jangan lupa bahwa sampai hari ini defisit anggaran kita masih dijaga oleh Presiden di bawah 3%, dan juga BBM kita yang kemarin misalnya bicara soal kenaikan harga Pertamax, tapi jangan lupa bahwa 2 bulan kemarin Pertamax itu ditahan, Pertalite sampai hari ini nggak pernah. Itu Menteri SDM itu. Coba saya jangan lupa bahwa kita harus fokus dengan semua persoalan yang terjadi hari ini, bukan cuma apa yang ingin dicapai nanti di 2020. Saya ke Kang Semar kalau begitu. Dengan kepastian 2 periode Prabowo Gibran, apakah ini juga menjawab bola liar adanya kerenggangan antara Prabowo dengan Jokowi? Oh, itu sederhana sekali. Datangnya Mas Didit sudah terjawab situ. Mas Didit kemarin datang sudah terjawab bahwa tidak ada kerenggangan. Tidak ada kerenggangan. Ini besti nih. Nah, kalau misalnya saya kasih tahu Ilona. Berarti menjawab asapnya dong. Sejak 2024 ketika Gibran dilantik sebagai wakil presiden, sejak itu dia tidak ada, setiap langkahnya tidak koordinasi dengan Pak Prabowo. Setiap langkah wakil presiden selalu diketahui oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kemarin itu dianggap manuver, itu salah kaprah. Nah, saya mau menyampaikan begini, memang Pak Jokowi ini besar sekali dia. Jadi setiap gerakannya selalu dicermati dan selalu menciptakan sejarah baru. Kalau misalnya dia menciptakan sejarah dari tukang kayu, rakyat biasa menjadi presiden, akhirnya tercipta sejarah juga. Ternyata anak presiden bisa juga menjadi wapres. Yang sebelumnya juga banyak juga mantan-mantan presiden yang berupaya Bang, tapi nggak berhasil. Nah, mungkin dia akan ciptakan juga nanti bahwa ada wapres yang bisa mencalonkan 2 kali terpilih Bang. Itulah Prabowo Gibran. Saya ke Mas Kurniawan. Jadi kalau memang tidak ada kerenggangan, buktinya melakukan safari politik tuh. Gibran wakil presiden ya dengan Pak Jokowi. Sampai saat ini kan Gibran ini kan belum punya partai nih. Ya Allah. Pak Gibran ini partainya apa kita belum tahu nih. Ya. Jadi kalaupun Pak Jokowi
yang penting nggak sen kiri belok kanan, nggak ada masalah. Ya, silakan saja Pak Jokowi mau jalan-jalan kemana saja, silakan. Yang penting Pak Prabowo saat ini tengah fokus membenahi kerusakan-kerusakan negeri ini. Ya, jadi bagi kami sebagai relawan Prabowo, siapa yang bikin rusak, Bang? Ya, siapa yang bikin rusak? Yang bikin rusak, koruptor, mafia, itu yang musuh kita. Di sini gua senang. Ya? Jadi kerusakan yang diakibatkan oleh koruptor dan mafia itu yang jadi musuh Pak Prabowo. Jadi ada urusannya dengan Pak Jokowi. Simpulannya dari Mas Adi, beneran nggak ada kerenggangan karena buktinya ada safari politik lalu kemudian juga dikirim ke Solo. Saya kira Pak Prabowo Subianto tidak akan pernah terganggu dengan safari dan manuver politik siapapun. Karena saya kira sebagai petahana Pak Prabowo Subianto sudah mengkalkulasi rasa-rasanya kalau Pilpres di 2029 dengan santai-santai saja Pak Prabowo akan memenangkan pertarungan politik. Nah, yang kedua begini, soal safari politik Pak Jokowi itu saya kira ini adalah semacam pertaruhan politik bagi Pak Jokowi. Apakah setelah tak lagi jadi presiden Pak Jokowi itu akan tetap sakti mandraguna atau justru sebaliknya? Pertaruhan politik itu akan diuji pertama kepada PSI, yang kedua adalah kepada Gibran Rakabuming Raka. Bang Semar dan Regan belum menjawab sebenarnya, termasuk Prof Muhtar Ngabalin belum menjawab. Andai Pak Prabowo tidak dengan Mas Gibran di 2029, kira-kira Pak Jokowi dan Mas Gibran itu apa sikap politik? Aku Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah di studio. Saya masih Targan pamit. Sampai jumpa minggu depan.